Oke teman-teman, saat ini saya berada di stasiun Banyuwangi Kota. Dan pada saat ini saya akan kembali menuju ke Purwokerto dengan menggunakan kereta api Wijaya Kusuma. Kok sampai Purwokerto mas? Jadi sampai Purwokertonya saya lanjut menggunakan kendaraan pribadi dan saya akan turun di stasiun Koya. Untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma, saya kembali ke Purwokerto ini setelah melakukan survei membantu PT KAI ya, untuk melakukan survei penumpang dengan tujuan memperpanjang relasi kereta api Logawa dari Purwokerto menuju ke Ketapang Banyuwangi. Dan saat ini saya akan kembali menggunakan kereta api Wijaya Kusuma di kelas ekonomi premium, dan keberangkatannya dari stasiun Banyuwangi Kota itu pada pukul 11.15. Sementara kereta api Wijaya Kusuma sendiri berangkat itu dari stasiun Ketapang itu pada pukul 11.00. Jadi dua stasiun ini tuh sebenarnya agak jauh ya. Untuk Banyuwangi Kota itu tepat di Banyuwanginya, sedangkan untuk kereta api sedangkan di stasiun Ketapang merupakan stasiun yang lebih dekat dengan pelabuhan Ketapang. Seperti apa video pada hari ini? Saksikan videonya dan jangan di skip. Selamat menonton. Kereta api Wijaya Kusuma sendiri ini awalnya melayani relasi Cilacap menuju ke Yogyakarta dan juga ada yang Cilacap menuju ke Solo Balapan. Tetapi pada tahun 2018 kereta api Wijaya Kusuma ini memperpanjangkan relasinya menuju ke pada saat itu stasiun Banyuwangi Baru, dan okupansinya terbilang ramai, serta di saat itulah kereta api Wijaya Kusuma juga melayani kelas eksekutif. Kereta api Wijaya Kusuma menggunakan rangkaian dengan body mild steel. Eksekutifnya ini kebanyakan eksekutif kaca pesawat X Gajayana. Kemudian untuk premiumnya menggunakan ekonomi premium difabel yang seatnya itu ada 64 tempat duduk dan konfigurasinya dua-dua searah, enggak searah, setengah searah laju kereta dan setengahnya berjalan mundur. Jadi ini jumlah seat dari ekonomi premiumnya hanya sedikit, hanya 64 tempat duduk. Saat ini saya sudah berada di kereta api Wijaya Kusuma di Premium 2 dan demi masnya mau istirahat, jadi saya mengalah duduk di lorong. Tapi nggak apa-apa karena saya bakal bolak-balik toilet trade. Katanya bukan bolak-balik buat mainan. Dan Wijaya Kusuma ini terpantau berangkat dari stasiun Banyuwangi Kota ini sudah tergolong ramai penumpangnya, hanya menyisakan beberapa seat kosong aja, dan terpantau juga untuk rak bagasi ini sangat ramai, sangat penuh. Oke, kita menikmati perjalanan dengan kereta api Wijaya Kusuma. Semoga nggak ketiduran karena capek banget. Selamat menonton. Untuk fasilitas kereta api Wijaya Kusuma ini di kelas premium, yang pertama ya, sebenarnya standar kereta premium, tapi ini premium 2017. Yang pertama ini ada TV, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitaran 5 TV ya, 5-6 TV. Kemudian berikutnya
Di kereta premium Wijaya Kusuma ini juga terdapat reclining seat. Nah, ini reclining seat yang dapat mengatur posisi duduknya teman-teman. Di lain itu terdapat armrest serta ada armrest di tengah. Nih, ada armrest di tengah. Terdapat satu buah tirai, dan ada palu pemecah kaca, ada gantungan baju yang bukan buat digantungin. Ini mas. Kemudian ada colokan listrik, tapi bukan untuk mencolok kulkas 2 pintu. Kemudian ada tempat untuk menaruh minuman, serta ada ini kantung kanguru aku nyebutnya. Kemudian untuk kereta ekonomi premium 2017 itu juga terdapat keunikan ya. Terdapat lampu baca. Coba mas, lampu bacanya. Oke. Mantap, menyala dengan baik ya. Kereta new generation bahkan nggak ada lampu bacanya loh. Cuma di premium 2017 ini. Kemudian ya standar sih, sama ada kompartemen untuk naruh barang di setiap ujung kereta atau gerbong tuh ada kompartemen untuk menaruh barang serta untuk menaruh kursi roda. Ya balik lagi habitatnya ini kereta ekonomi premium difabel seperti itu. Ya berikutnya, setelah tadi kita melihat fasilitas yang ada di dalam kabin penumpang, kita akan melihat toilet. Dan toilet di kereta buatan 2017 atau kereta new image itu ada di setiap sisi ya. Jadi di sisi sana itu ada toiletnya, dan di sisi sini juga ada toiletnya. Toiletnya sih seperti ini. Oke, bisa kita tarik ini. Nah, cara kuncinya ini dan ini. Nah, untuk fasilitas yang ada di toilet kereta Wijaya Kusuma di kelas ekonominya, di sini ada jet shower. Oke, airnya mengalir dengan baik dan ada pegangan tangan. Setelah itu ini untuk kereta difabel itu WC-nya adalah WC duduk ya teman-teman. Dan di sini ada tisu, ada tempat sampah, ada wastafel. Wah, nggak alir kan? Oh, nggak alir. Dan ada sabun. Di sini juga ada tempat sampah juga, dan ini ada kaca, serta di sini juga ada gantungan untuk menaruh baju atau celana seperti itu. Dan di sini ada pengharum ruangan juga. Untuk finishing sih masih standar kereta new image ya, belum ada dimodifikasi menjadi menjadi toilet yang mewah. Oke, sebenarnya seat ujung di kereta ekonomi premium difabel itu dapat dipindah posisinya searah dengan laju kereta, tapi karena ada penumpang yang duduk, jadinya kita biarkan kursinya madep seperti ini ya. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat ini ada PDS, tapi ini PDS-nya mati ya, serta ada pengharum ruangan seperti itu. Survei penumpang di stasiun Kalistel, dan itu ada Pak KS, yaitu Pak Ibnu. Dan kemarin aku minta izin ke Pak Ibnu selaku KS Kalistel. Jadi kemarin tuh sempat numpang di ruang tap kepala stasiunnya. Oke, bentar lagi kereta api Wijaya Kusuma akan meninggalkan stasiun Kalistel.
mencatatkan kedatangan lambat 1 menit. Kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Jember. Dan di stasiun Jember kita akan berhenti menunggu kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Gubeng menuju ke Ketapang. Dan di stasiun Jember juga itu terjadi pergantian kru dan gila penumpang di stasiun Jember ini rame banget. Pada kesempatan kali ini kita menaiki kereta api Wijaya Kusuma di Sarana K3 01756 PWT. K3 artinya ekonomi, 0 itu tanpa penggerak dan harus digerakkan dengan lokomotif. 17 itu artinya dibuat di tahun 2017. 56 adalah tahun di mana urutan ke-17 itu di urutan 56. PWT adalah deponya. ACTS adalah tegangan statis yang dialirkan dari pembangkit menuju ke seluruh rangkaian. BK adalah berat kereta seberat 36,5 ton. MD itu mulai dinas di tanggal sekian. P24 itu perawatan 2 tahunan di tanggal sekian, dan P48 adalah perawatan 4 tahunan di tanggal sekian, dan ini adalah pemeliharaan rangkaiannya di tanggal-tanggal sekian, seperti itu. Saat ini waktu pukul jam 2 kurang. Kita telah tiba di stasiun Tanggul, dan di stasiun Tanggul ini mendung syahdu. Tadi sempat hujan sekitaran Jember, dan saat ini kita akan melewati tempat yang mendung. Berhentinya nggak lama sih, kita akan berangkat dari stasiun Tanggul pada pukul 13:59.
Ya, jadi di luar tuh kondisi lagi hujan deras banget. Tuh, kelihatan ya. Dan karena rangkaian ini belum menggunakan akordeon dan masih menggunakan sambungan karet, dan pintunya ini masih menggunakan pintu biasa, bukan pintu otomatis seperti di kereta New Generation. Jadi pada saat hujan, airnya otomatis menggenangi area bordes seperti ini ya. Jadi ini kondisinya tuh banjir di sini. Kelihatan tuh ya. Inilah minusnya sambungan karet dan pintunya masih belum menggunakan pintu New Generation yang bisa menutup dan menahan air dari luar pada saat hujan. Pada saat ini terapi Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Probolinggo, menunjukkan tadi awal kurang lebih 3 menit, dan kita dijadwalkan akan berangkat lagi dari stasiun Probolinggo pada pukul 15:11. Di stasiun Probolinggo ini biasanya banyak banget bule-bule yang turun dan naik di stasiun Probolinggo. Oke, saat ini kita tiba di stasiun Probolinggo. Di sini terlihat kereta api Wijaya Kusuma memiliki kode trademark F yang berarti bisa melaju di angka 120 km per jam. Tetapi karena kereta api Wijaya Kusuma membawa kereta eksekutif yang hanya bisa dipacu 100 km per jam, jadi kereta api Wijaya Kusuma memiliki kecepatan operasional yaitu hanya 100 km per jam. Dan untuk 41 itu berat maksimal yang dapat diangkut di kereta api Wijaya Kusuma atau di kereta ekonomi premiumnya, dan 10 adalah boginya menggunakan bogi K10 atau bogi terbaru buatan PT Inka. Orang ngecas emang 14 terus anjir. Ya, kereta api Wijaya Kusuma masih tertahan di sinyal masuk stasiun Kerati, tunggu kereta api Sri Tanjung masuk stasiun Kerati, dan di sini kondisi jalurnya itu berbelok, dan saat ini udah mulai hujan. Saat ini kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Pasuruan, dan di stasiun Pasuruan kita bertemu dengan kereta api Logawa yang menggunakan rangkaian New Generation, dan ini kereta yang sedang aku survei, dan di sini menandakan berarti berakhirnya daerah operasi 9, karena setelah itu kita akan berhenti di stasiun Bangil, stasiun angker bagi para Hellfans. Oke, kita tunggu keberangkatannya, entah siapa yang mau berangkat duluan, antara Logawa atau enggak Wijaya Kusumanya dulu. Kita tunggu. Oh, Wijaya Kusumanya dulu. Pembangkitnya udah beda dong, belang pembangkitnya. Oke, kita berangkat teman-teman. Tutup.
Oke. Gak berangkat meninggalkan Logawa. Kita memasuki petak Bangil Pasuruan, di mana petak jalan stasiun Pasuruan dengan stasiun Bangil ini terkenal dengan jalurnya yang gelodak-gelodak untuk kereta, apalagi kereta New Image ya. Dan ini dikarenakan rel yang digunakan itu masih menggunakan jenis tipe R42 atau tipe lama, sehingga jalur antara Bangil hingga Pasuruan ini juga dibatasi kecepatannya hanya 70 km per jam, dimana di lintas-lintas lainnya itu di Daup 9 ya, beberapa sudah bisa digeber hingga 80 km per jam, bahkan ada yang 90 ya kalau nggak salah ya. Oke, kita merasakan gelodak-gelodaknya di ketiga New Image Ekonomi Premium. Pak KS izin rekam-rekam ya. Jadi pada saat ini kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Bangil, dan ini sudah dikasih semboyan 5, berarti tandanya kereta api Wijaya Kusuma akan kembali diberangkatkan. Kita masuk lagi, Wijaya Kusumanya sudah mau berangkat. BLB di stasiun Wonokromo, dan ini berangkat lagi. Kenapa ya kok BLB di Wonokromo, ada apa nih?
Ini udah agak terlambat sih masuknya. Harusnya 17.01 tadi udah masuk stasiun Surabaya Gubeng. Terlambat, guys. Ya, saat ini kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng, dan di Surabaya Gubeng kita akan berhenti cukup lama sampai di keberangkatan pada pukul 17.26. Tunggu perpindahan lokomotif. Posisi lokomotif yang sebelumnya ada di dekat kereta eksekutif akan dipindah menjadi di dekat kereta bagasi kargo, sehingga memakan waktu agak lama di stasiun Surabaya Gubeng. Dan tiba di Surabaya Gubeng juga tadi mengalami keterlambatan sekitar 12 menit terlambatnya ini. Lumayan banyak juga. Mungkin berangkatnya juga bisa telat ini. Oke, kita tunggu keberangkatan dan bukan keberangkatan, kita tunggu langsiran lokomotif kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Gubeng. Dan di sini ada kereta bau-bau, kereta mewah, kereta 2 juta. Wah, kompartemen suite kereta api Argo Semeru. Dan di sini juga ada kegiatan bongkar muat barang, dan juga ada langsiran lokomotif kereta api Wijaya Kusuma. Wah, masnya masih formal banget, Mas. Pahlawan, sesuai nama pahlawan. Saya udah sendal jepitan, nggak pakai almet. Dan Aku pahlawannya pengen ngomong terus. duluan. Ini pakai 2016 nih, bukan premium ini. Oh iya. Aku kesana dulu. Oke, kita lihat proses tempel lokomotifnya. Sudah tersambung dan halus banget ya. Rangkaian itu tidak terdorong. Nah ini sudah tersambung dan rangkaian tidak terdorong sama sekali. Lokomotifnya adalah CC 206 1318 milik Depo Sidotopo. CC berarti menandakan bahwa rodanya ini terdapat 3 roda, yaitu Koko. 206 adalah serinya di lokomotif 206, kemudian 13 adalah tahun pembuatannya di 2013, dan 18 adalah urutan 2013. Sidotopo adalah kepemilikan lokomotif ini adalah Depo Sidotopo Surabaya.
masuk kereta api Argo Wilis dari Bandung, dan kereta ini kereta unggulan yang belum ganti rangkaian New Generation. Jadi mau kapan nih ganti New Generation ya? Kereta unggulan yang lain udah ganti New Generation. Oke, setelah Argo Wilis berangkat kita akan Argo Wilis masuk, kita akan diberangkatkan. Kereta api Wijaya Kusuma sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Tadi juga mengalami keterlambatan sekitar 6 menit 7 menitan, dan kereta api Wijaya Kusuma akan melewati malam hari, dan kondisi di luar itu sudah mulai gelap, jadi kita nggak akan banyak rekam apa yang ada di luar. Dan perjalanannya itu masih ada setengah perjalanan lagi untuk kita sampai di stasiun Royal. Sampai di stasiun Kertosono ini jam 18.40. Wah, langsung berangkat lagi 9C1. Udah dapat semboyan 5 berarti. Bentar banget. Udah dapat 9C1, berarti udah mau berangkat lagi. Di stasiun nanti, dan ternyata nggak kerekam pas aku vlognya. Dan saat ini kereta api Wijaya Kusuma sudah diberangkatkan dari stasiun Nganjuk, dan pemberangkatan berikutnya nanti kalau asal itu Madiun. Dan aku tuh salvok di Premium 3, di mana Premium 3 ini menggunakan kereta New Image tahun 2016. Berbeda dengan ekonomi 2 atau premium 2. Premium 2 itu menggunakan sarana difabel yang jumlah kapasitas kursinya sebanyak 64 tempat duduk, dan di sini 84 duduk. Berbeda sekali. Beda banget kan? Gila, ini miring banget. Jadi mungkin karena sarana difabelnya sedang perawatan ya. Oke, saat ini kita sudah sampai di stasiun Madiun, dan setelah stasiun Madiun kita akan berhenti kembali nanti di stasiun Ngawi. Di stasiun Ngawi kita akan disusul kereta api Brawijaya. Jadi menjelang kereta api Wijaya Kusuma disusul oleh kereta api Brawijaya ya. Dan di stasiun Madiun sendiri akan terjadi pergantian masinis dan sedang dilakukan pengisian air. Di stasiun Madiun adalah stasiun pusat dari daerah operasi 7 Madiun. Nah, kita tunggu keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma kembali dari stasiun Madiun. Jadi rangkaian kereta api Wijaya Kusuma ini diproduksi oleh PT Inka. Rangkaian kereta api Wijaya Kusuma ini diproduksi oleh PT Inka, di mana PT Inka itu berada di balik ini. Walah, ada gerbong. Nah, di sana itu ada PT Inka yang menjadi pabrik dari kereta Wijaya Kusuma, atau kereta Wijaya Kusuma ini dibuat di
Madiun, termasuk kereta stainless steel, kereta New Image, dan juga kereta New Generation. Jadi pabriknya kereta-kereta Indonesia itu ada di Madiun. Udah berhenti hampir 5 menit, saatnya kita akan berangkat kembali dari stasiun Madiun. Dan setelah stasiun Madiun kita akan berhenti lagi di stasiun Ngawi, kurang lebih beberapa menit ya, 10 hingga 20 menit untuk disusul kereta api Brawijaya. Jadi perjalanan kereta api Wijaya Kusuma ini nanti akan disusul 2 kereta. Ya, kereta api Wijaya Kusuma sudah diberangkatkan dari stasiun Madiun. Ini ada salah satu kursi yang sebenarnya bisa dibalik. Coba kita balik. Jadi kursinya tuh sebenarnya bisa dibalik tuh ya, untuk kereta premium difabel di ujung. Jadi ini hampir sama kayak kereta kelas bisnis, dimana kursinya tuh bisa diputar arah lajunya. Tapi kalau misalnya beli tiketnya di seat 16 AB dan 2 CD ya kalau nggak salah, itu misalkan kalian dapat mundur itu bisa kayak gini aja sebenarnya. Nah, udah deh dapat searah laju kereta kalau misal keretanya ke arah sana gitu. Kita kembali nih lagi yang bener. Nah, mantap. Ya, kereta api Wijaya Kusuma sedang berlari di angka 100 km per jam, dikarenakan nanti di stasiun Ngawi kita akan disusul kereta api Brawijaya yang larinya walaupun sama-sama 100, tapi kereta api Brawijaya itu lebih sedikit pemberhentiannya daripada kereta api Wijaya Kusuma, sehingga kereta api Wijaya Kusuma akan disusul kereta api Brawijaya di stasiun Ngawi, sehingga di stasiun Ngawi nanti kita akan berhenti kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit seperti itu. Oke, saatnya kita buat. Aduh, ya. Kali ini kereta api Wijaya sudah berhenti di stasiun Ngawi, sampai stasiunnya dari sini. Jadi di stasiun Ngawi kereta api Wijaya Kusuma akan disusul kereta api Brawijaya dari stasiun Malang menuju ke Jakarta Gambir. Kali ini dikarenakan kereta api Brawijaya memiliki nomor lebih kecil daripada kereta api Wijaya Kusuma. Untuk kereta api Brawijaya itu di nomor, kalau nggak salah tuh 50-an ya, dan kereta api Wijaya Kusuma ini 117 pakai nggak salah. Kita tunggu kereta api Brawijayanya itu melintas di stasiun Ngawi. Jadi kita di stasiun Ngawi ini kita berhenti di jalur 1, dan nanti kereta api Brawijaya akan melintas langsung di jalur 2 dengan kecepatan sih hanya 100 km per jam aja ya, karena kereta api Brawijaya itu masih memiliki VOPS 100 karena sebelumnya rangkaiannya tuh gado-gado. Sekarang rangkaian kereta api Brawijaya meskipun sudah menggunakan rangkaian New Image, tetapi apabila VOPS-nya atau kecepatan operasionalnya masih 100 km per jam, maka dia harus berjalan di kecepatan 100 km per jam juga. Seperti itu. Jadi nggak ngebut-ngebut banget, tapi ya ngebut kalau dibilang ya. Brawijaya menyusul kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Ngawi. Untuk kereta api Wijaya Kusuma ini tidak langsung diberangkatkan dari stasiun Ngawi, tetapi menanti kereta api Brawijaya itu melintas satu petak di depan stasiun Ngawi, yaitu adalah stasiun Kedunggalan. Jadi kereta api Brawijaya
atau kereta api jika dilakukan persusulan pasti akan menunggu kereta yang menyusul melintasi petak atau stasiun yang ada di depannya, baru kereta api yang disusul itu bisa diberangkatkan dari stasiun yang dilakukan persusulan. Seperti ini, kereta api Wijaya Kusuma disusul kereta api Brawijaya di stasiun Ngawi, nanti menunggu kereta api Brawijaya melintasi stasiun Kedunggalar, baru kereta api Brawijaya baru kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan dari stasiun Ngawi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan Catatkan kedatangan awal 1 menit kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Solo Balapan, dan di stasiun Solo Balapan kita jadwalkan berarti itu kurang lebih 5 menit tambah awal 1 menit jadi 6 menit, dan nanti di stasiun Klaten kita akan disusul kereta api Mutiara Selatan. Hal ini dikarenakan kereta api Mutiara Selatan itu dapat dipacu ya kecepatan 120 km per jam, dan kereta api Wijaya Kusuma hanya bisa digeber 100 km per jam. Jadi walaupun dari Solo Balapannya ini ada jeda, tapi di Klaten kereta api Wijaya Kusuma bisa terkejar oleh kereta api Mutiara Selatan. Ini sampai Solo Balapan jadi pengen turun aja di Solo Balapan nih. Tepat waktu pada pukul 21.55 atau jam 10 kurang 5 menit kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Klaten, dan di stasiun Klaten kita akan dijadwalkan berhenti kurang lebih 15 menit ya untuk disusul kereta api Mutiara Selatan, dan kita akan dijadwalkan berangkat dari stasiun Klaten pada pukul 22.09 menit. Mutiara Selatan kenceng banget 120 km per jam dan lewat di stasiun Klaten tanpa pun.
Wijaya Kusuma di pantai 2 kereta cuy. jam 12 malam kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini menandakan kita mengalami keterlambatan sekian menit ya, karena harusnya jam segini kita harusnya sudah di Kebumen. Di luar ini lagi hujan. Masuk banget. Jalur 3 Malabar akan berangkat dan jalur 2 juga mau berangkat. Ini harusnya udah di Kebumen ini. Mana sih ketiduran bangun-bangun kok masih Kutoarjo. Nah, telat. Dua 354 kita baru meninggalkan stasiun Kutoarjo. Kalau keterlambatan 20 menitan ini ada apa di sebelumnya ini? Betul. Dan masuknya stasiun Kutoarjo berarti menandakan kita sudah masuk di Daop 5 Purwokerto. Kita sudah masuk di kedaulatan, bukan kedaulatan ya. Kita sudah masuk di wilayah Daop 5 Purwokerto, berarti tandanya kita akan sampai di mendekati sampai di kota tujuan dan kita akan melanjutkan menggunakan mobil sedang ini. Kita melanjutkan sisa-sisa perjalanannya dengan kereta api Wijaya Kusuma. Oke, kereta api Wijaya Kusuma mengalami keterlambatan sebanyak 20 menit lebih. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada kereta api Kahuripan yang mengalami trouble di petak jalan Selepu Rewolo dengan stasiun Sentolo. Lalu lokomotif A237 Kahuripan yaitu sektor 030201 mengalami trouble sehingga kita harus berjalan bergantian di jalur yang ada di sebelah kereta api Kahuripan. Berarti kita ini posisinya ada di depan Kahuripan dan kabarnya lokomotif kereta api Kahuripan itu ditarik dibantu oleh CC 201 menuju ke Sentolo. Wah, kalau nggak ada gangguan kita udah nyampe Kebumen, bahkan udah lewat Kebumen. Udah kita nikmati sisa-sisa perjalanan di kereta api Wijaya Kusuma. Jadi begini ya, kalau kereta udah mengalami keterlambatan pasti tiba di stasiun itu pasti langsung berangkat lagi, sampai di stasiun pasti langsung berangkat lagi. Jadi ada kemungkinan nanti kita tiba di Kroya cuman sebentar dan memiliki jangka waktu yang pendek sekali, dan kemungkinan kereta api Wijaya Kusuma pada saat sampai di stasiun Kroya bakal langsung kembali berangkat menuju ke arah Cilacap. Oke, kita langsung saja ke kesimpulan perjalanan. Kereta api Wijaya Kusuma ini memiliki waktu tempuh sekitar 14 jam dari Banyuwangi menuju ke Cilacap, dan menjadi kereta api yang favorit ya karena terbilang ramai, dan tadi habis juga tujuannya, meski habisnya itu dengan jalur parsial, penumpangnya itu tersegmentasi, misal Banyuwangi ke Surabaya, terus dilanjut penumpang Surabaya ke arah Madiun seperti itu. Dan kereta api Wijaya Kusuma dengan harga sekitar 370-an ribu di kelas ekonominya ini masih terbilang worth it dengan jarak sejauh ini, dan kelas eksekutif itu range 500 ribu hingga 600 ribu. Dan pada saat ini kereta api Wijaya Kusuma dari jadwal sih
mengalami keterlambatan sekitar 20 menit karena adanya trouble pada kereta api Kalkutipan. Dan untuk fasilitas lainnya sih ya, standar kereta ekonomi premium ya. Meskipun di ekonomi 3 itu sebenarnya itu bukan ekonomi premium tapi ekonomi ultimate. Dan ya apa ya itu sih sejauh Banyuwangi menuju ke Kroya mendekati Cilacap ya kita itu perjalanan overall asik dan bisa tidur. Itu kurang lebih ya review selama perjalanan. Pukul 1.00, terlambat 20 menit lebih masih ya. Kita telah tiba di stasiun Kroya. Apa ini yang masuk nih? Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen,